Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, guru bidang studi ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran ekonomi gampang. Baik, untuk kelas 10 kita akan masuk materi tentang kegiatan-kegiatan ekonomi part yang pertama. Ya, jadi kegiatan ekonomi itu ada 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk hari ini kita akan ngebahas tuntas tentang produksi. Apa saja akan kita bahas? Yang pertama kita akan ngebahas apa itu produksi, faktor-faktor produksi, perilaku produsen, biaya produksi, penerimaan, dan keuntungan maksimal. Bersama saya kembali Siti Ramsyah Aini Ritonga. Baik, apa itu produksi? Ya, produksi bisa kita lihat dari gambar berikut ini. Ada kapas, benang, kain, pakaian. Kapas kita olah menjadi benang, berarti ada penambahan nilai. Yang awalnya cuma kapas di dalam pohon, di atas pohon, berubah menjadi benang. Selanjutnya dari benang kita olah lagi menjadi kain, penambahan nilai guna lagi. Dari kain jadi pakaian, ya, menambah nilai guna lagi. Maka kegiatan ini disebut sebagai kegiatan menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Itulah namanya produksi. Paham ya? Nah, orang atau badan yang melakukan kegiatan produksi kita sebut sebagai produsen. Misalnya kamu pun di rumah kalau membuat kue, itu kamu sudah melakukan kegiatan produksi. Mama kamu menjahit di rumah, mama kamu sudah melakukan kegiatan produksi. Pokoknya segala kegiatan yang dapat menambah nilai guna barang disebut produksi, dan orang yang melakukan produksi disebut produsen. Nah, barang dan jasa yang diproduksi kita sebut sebagai produk, output atau kuantitas. Ya, ingat, karena ini akan terus kita gunakan istilahnya hingga nanti materinya berakhir. Ya, barang atau jasa yang kita produksi, yang sebuah badan produksi disebut produk. Nah, apa-apa saja bidang-bidang produksi? Ada 5, ya. Ada 5 bidang-bidang produksi. Yang pertama, ekstrak, ya. Kita memproduksi alam. Maksudnya bagaimana? Tanpa pengolahan kalau ekstraktif. Misalnya kita ngambilnya perikanan, ngolah ikan, terus kita pertambangan juga. Jadi kita pengolahannya itu tanpa ada pengolahan lagi industrinya. Ya, jadi kalau misalnya nelayan, itu kegiatan produksinya apa? Ekstraktif. Mereka tanpa ngolah lagi. Yang kedua, agraris. Agraris adalah kegiatan produksi dengan mengolah tanah. Contohnya, persawahan, perkebunan, bahkan budidaya ikan, ternak itu termasuk di agraris. Yang ketiga, pabrik, industri. Ya, industri itu pabrik. Contohnya membuat sepeda motor, membuat pakaian dalam jumlah yang banyak, pabrik-pabrik, itu semua industri. Yang keempat, jasa. Kalau jasa, dia tanpa ada barang yang diproduksi, tapi yang dilihat adalah kualitas pelayanannya, bagus tidak, ramah tidak pegawainya, itu yang dilihat. Dan yang kelima adalah pertambangan. Ya, pertambangan itu seperti batu bara, minyak bumi, dan sebagainya. Kita lanjut. Nah, apa-apa saja foto-foto produksi? Ya, foto-foto produksi artinya adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi. Ingat, segala sesuatu. Maka pertama apa yang kita butuhkan untuk kegiatan produksi? Yang pertama namanya sumber daya alam. Artinya sumber daya dari alam. Saya bagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada itu hewan dan tumbuhan. Ya, yang kedua air, matahari, dan angin. Bu, untuk apa angin? Bu, produksi apa? Ayo, kalau kita memproduksi ikan teri, ya, matahari perlu, angin perlu, air. Kalau air untuk apa, Bu? Kalau misalnya kita persawahan, butuh airnya. Nah, ya, selanjutnya ada apa lagi? Saya batu bara, minyak bumi, gas. Itu kalau dari alam. Selanjutnya, sumber daya manusia atau labor atau tenaga kerja. Ingat, tenaga kerja di bahasa Inggrisnya adalah labor. Untuk selanjutnya istilah labor akan terus kita gunakan. Ingat ya. Nah, labor juga saya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tenaga kerja yang terdidik. Artinya
harus melakukan kegiatan, harus mengikuti pendidikan formal untuk dapat bekerja, untuk dapat diberdayakan. Contohnya guru, apalagi dokter, ya, hakim, segala macam. Ya, yang harus melakukan pendidikan formal dulu baru bisa bekerja. Yang kedua, terlatih, tidak perlu pendidikan khusus, cukup dilatih saja, maka dia sudah bisa bekerja, sudah bisa diberdayakan. Contohnya supir, tukang salon, apalagi ya tukang Grab itu nggak perlu pelatihan, nggak perlu pendidikan, cukup terbiasa dilatih. Oke ya, paham. Yang ketiga, tidak terdidik dan tidak terlatih, tidak perlu ada pendidikan khusus dan tidak perlu ada pelatihan khusus. Contohnya apa? Cleaning service, ya, tukang botot. Nah, itu juga pekerjaan loh. Kan ada tokenya ya. Tokenya itu punya apa? Punya anak buah yang menyusun-nyusun barangnya. Nggak perlu ada pelatihan, nggak perlu ada pendidikan. Bisa bekerja. Oke? Selanjutnya yang ketiga, apa lagi faktornya? Ada modal atau kapital. Ingat, istilah kapital, modal akan selalu kita gunakan hingga nanti materi berakhir. Modal atau kapital. Nah, modal bisa berbentuk uang tunai, mesin, alat, gedung, kendaraan. Jadi apa sih modal? Modal adalah penyertaan dana, uang ini semua, ya, dari seorang owner untuk perusahaannya, diserahkannya kepemilikannya pribadi untuk perusahaannya. Jadi akan berubah status dari harta pribadi menjadi harta perusahaan. Itulah modal. Bentuknya bisa uang tunai, mesin, alat, gedung, kendaraan. Yang kedua, nah berdasarkan sumber modalnya ada dua. Bisa dari modal pribadi, saya sebagai owner, atau kamu bisa pinjam dari bank. Itu modal orang lain atau pihak lain. Yang ketiga, modal yang tidak terlihat. Contohnya kamu punya hak paten sebuah merek. Kamu punya surat-surat berharga. Kalau yang ini kan terlihat nih. Kalau ini tidak terlihat, nah itu juga modal. Oke ya. Selanjutnya, skill dan keterampilan. Apapun misalnya pun ini semua ada, 1, 2, 3. Kalau tidak ada skill dan keterampilan, maka tidak akan terbentuk sebuah produk. Tidak akan jadi produk itu. Maka skill apa atau keterampilan apa yang dibutuhkan? Yang pertama, manajemen. Ini sangat penting. Kalau seorang produsen ingin melakukan, ingin mengoperasikan, ingin berdayakan semua sumber daya ini, faktor-faktor ini, tapi tidak ada ilmu manajemennya, maka akan jadi sia-sia. Nah, sumber-sumber daya yang ada akan dilaksanakan tidak efektif dan tidak efisien. Makanya perlu keterampilan manajemen, keterampilan mengorganisasikan, memimpin anggotanya, memberdayakan bagaimana pekerjanya mau bekerja, memberdayakan bagaimana sumber daya alamnya ini digunakan efektif, efisien, itu perlu. Oke ya. Selanjutnya, skill apa lagi? Teknologi, informasi, dan media sosial. Nah lo, kalau sudah masuk di era apa ini? 5 ya, hampir 5.0. Kalau kita tidak bisa menguasai teknologi, maka kita akan tenggelam dalam lautan hanyutan dan gelombangnya teknologi. Maka perlu skill itu. Semua promosi sekarang melakukan media sosial. Sistemnya juga harus pakai sistem teknologi informasi yang maju, yang canggih. Kalau tidak ada ini, tidak akan berkembang usahanya. Itu penting. Dan yang ketiga, skillnya adalah lobbying, komunikasi, dan sebagainya. Lobbying itu bagaimana sih, Bu? Kita bisa mengkomunikasikan dengan orang lain. Kita bisa bekerja, mampu mengajak orang lain, bisa investasi ke kita, bekerja sama dengan kita, itu lobbying. Itu penting sekarang ya. Maka ini adalah beberapa faktor-faktor atau segala hal yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi. Kita lanjut. Oke. Perilaku produsen. Ingat, waktu konsep dasar ekonomi yang part kedua sudah saya sampaikan ya, apa prinsip ekonomi? Ayo, masih ingat nggak? Baik, saya review. Prinsip ekonomi adalah dengan biaya seminimal mungkin kita akan mendapatkan hasil tertentu atau akan mendapatkan hasil yang maksimal dengan biaya tertentu.
Ya, berarti kalau kita bicara perilaku produsen, ya, produsen pasti pengen nih biayanya kecil tapi banyak nih keuntungannya gitu ya. Nah, perilaku produsen yang pertama adalah isoquant. Isoquant adalah kurva yang menunjukkan dua kombinasi faktor produksi. Ingat, faktor produksi akan menghasilkan jumlah produk yang sama. Oke, kita langsung cek, ini ada tabel. Di kombinasi A, B, C, D ada modal, tenaga kerja, jumlah produksi, jumlah produk. Maka dua faktor produksinya yang mana? Modal sama tenaga kerja, ini kita kombinasikan. Itu maksudnya. Yuk kita cek. Yang pertama, di kombinasi A, ketika modalnya 50, tenaga kerjanya kita 1 orang, maka jumlah produksinya 1.500. Ya. Di kombinasi B, lihat, saya mau menambah jumlah tenaga kerja, maka saya harus mengurangkan jumlah modal. Ingat, kemarin kita sudah ngebahas tentang opportunity cost atau biaya peluang. Jika kita mau nambah satu yang lain, kita harus mengurangi satu yang lain. Nah, jadi gini juga, ketika kita mau menambah tenaga kerja, kita harus kurangi modal jadi dari 50 menjadi 45. Tapi jumlah produknya sama. Nah, sama-sama 1.500. Di kombinasi C, terus bertambah tenaga kerja, maka modalnya harus kita kurangin. Tetapi akan menghasilkan jumlah produk yang sama. Di D juga, ya, dari 41 menjadi 38. Tenaga kerjanya kita tambahkan dari 3 menjadi 4. Tapi kombinasi yang manapun akan menghasilkan jumlah produk yang sama sebesar berapa banyak? 1.500. Easy ya. Yuk kita cek yuk kurvanya yang mana sih Bu kurvanya? Nah, kelihatan ya? Ini adalah yang vertikal itu adalah Y, ya, kapital. Yang X yang horizontal adalah labor. Berarti kurva yang menunjukkan dua faktor produksi apa aja? Kapital, modal, dengan labor, tenaga kerja. Oke? Selanjutnya nih, tadi di kombinasi yang pertama gimana? Nih, kombinasi yang A. Ya. Ketika tadi modalnya 50, mana modal? Kapital 50, ya. Labornya 1. Oke, kita temukan lagi titik-titiknya. Nih, buat titik di sini. Kombinasi yang B, 45 dengan 2. Yang C, 41 dengan 3. Yang D, 38 dengan 4. Kita ketemukan X dengan Y-nya. Ke titik-titiknya ini kita satukan dengan sebuah garis cekung. Ya, seperti ini. Dengan berarti Q-nya sama sebesar 1.500. Itulah disebut dengan kurva isoquant. Gampang ya. Selanjutnya, isocost. Ya. Kalau tadi isoquant, dua kombinasi faktor produksi, kombinasi dua faktor produksi. Kalau isocost, ya, kombinasi dua faktor produksi dengan biaya yang sama. Nah, kalau tadi dua kombinasi dua faktor produksi akan menghasilkan jumlah produk yang sama. Kalau yang ini, kombinasi dua faktor produksi akan menghasilkan biaya yang sama, biayanya yang sama. Kalau yang ini, jumlah produknya yang sama. Kalau isocost, biayanya yang sama. Tapi sama-sama kombinasi dua faktor produksi. Cek tabelnya. Nah, ya. Lihat, ada kombinasi A, B, C, D, dan E. Ada modal sebagai faktor produksi yang pertama, tenaga kerja faktor produksi yang kedua. Ya, harga modal misalnya 150, tenaga kerja 100, total pengeluarannya. Cek. Ya. Kombinasi A, ketika semua total pengeluarannya 1.200, mau saya belikan, mau saya alokasikan untuk modal semua, ya, sebesar 150.000, maka akan dapat modalnya 8. Nah, tenaga kerjanya 0. Cek, 150 kali 8 berapa? 1.200. Oke ya. Yang B gitu. Saya mau menambah nih tenaga kerja dari 0 ke 3. Maka modalnya harus saya kurangin seperti tadi konsepnya.
Nah, dari 8 jadi 6. Cek. 150 kali 6 berapa? 100 kali 3 berapa? 300 ya. Berarti kalau ada 1200 dikurang 300 ada berapa sisanya? 900. 900 adalah hasil dari perkalian 150 dengan kali 6. Begitu selanjutnya. Nah, sampai yang di E. Ketika semua pengeluarannya ini saya alokasikan untuk tenaga kerja, maka akan mendapatkan tenaga kerja sebanyak 12 orang. Ini misalnya upahnya, ini upah. Ya, 12 orang, tapi nggak dapat modal. Nah, gitu dia. Jadi ada dua kombinasi faktor produksi akan mengeluarkan total biayanya sama. Baik itu kombinasi A, B, C, D, dan E. Paham ya? Selanjutnya. Nih kurvanya. Sama kayak tadi. Di vertikal ada kapital atau modal. Di horizontal ada labor atau tenaga kerja. Cek kalau 8 dia 0. Kalau 6 dia 3. Di 3 di sini ya. Oke. Soalnya kalau kapitalnya 4. Lebarnya 6. Nih. Oke. Selanjutnya sampai kalau dia modalnya 0, maka tenaga kerjanya 12. Kita tinggal satukan aja titik-titiknya. Oke. Inilah yang disebut dengan kurva isocos. Nah, terakhir bagaimana sih keseimbangan seorang produsen ketika kurva isoquant bersinggungan dengan kurva isocos. Cek kurvanya. Nih ya, di sini ada kurva isocos, isoquant yang warna pink. Oke, ada kurva isocos yang ini. Ketika ketemu di sini, maka inilah keseimbangan produsen. Artinya apa keseimbangan produsen? Pada harga total pengeluaran sekian akan menghasilkan jumlah produknya sekian. Jadi kalau di sini keseimbangannya di mana? Ketika tenaga kerjanya 20, modalnya 10. Misalnya dengan menghasilkan jumlah produknya 1.500. Itulah disebut dengan keseimbangan produsen. Oke ya. Susah Bu? Enggak, gampang kali. Tinggal tambah-tambah kurang-kurang. Oke, kita lanjut. Nah, ya, semua kegiatan produksi pasti ada namanya biaya produksi. Ya, apa saja biaya produksi? Yang pertama, biaya tetap, fixed cost atau simbolnya TC. FC, ya. Biaya tetap, fixed cost atau FC ini. Fixed cost jadi FC. Adalah biaya yang tidak berpengaruh walaupun jumlah produknya terus bertambah, tetap saja. Biasanya adalah biaya-biaya untuk membeli peralatan, mesin, atau misalnya sewa gedung. Maksudnya bagaimana Bu? Kalaupun misalnya saya mau masak bakwan nih, ya. Kalau saya mau masak bakwan 50, saya juga butuh kompor 1. Kompor ini kan sebagai biaya tetap. Kenapa biaya tetap? Kalaupun saya mau nambah 50 bakwan menjadi 100 bakwan, saya belum perlu menambah jadi 2 kompor. Saya ulang. Kalau saya mau buat bakwan 50, saya cukup kompornya 1. Kalau saya mau nambah bakwannya dari 50 menjadi 100, saya tidak perlu menambah kompor dari 1 menjadi 2. Kompor inilah yang disebut dengan biaya tetap. Biayanya tetap, pengeluarannya tetap walaupun jumlah produksi terus bertambah. Biayanya tidak mengikuti banyaknya jumlah produksi. Oke, paham ya? Nah, yang kedua adalah biaya berubah atau variable cost, atau kita buat simbolnya apa? VC, ya. Kalau fixed cost tadi FC, ini VC, variable. Dia berubah-ubah biayanya sesuai dengan banyaknya jumlah yang diproduksi. Contohnya untuk upah bagi pekerja. Kalau saya mau buat 50 bakwan, saya cukup 1 pegawai saya. Kalau ada pesanan jadi 100, kan harus saya tambah. Jadi upahnya itu sesuai dengan banyaknya jumlah barang yang diproduksi. Contohnya juga biaya bahan baku, ya, dan sebagainya.
Yang ketiga, biaya total atau total cost adalah penjumlahan dari biaya tetap dengan biaya variabel, total lah semua. Semua biayanya kita totalin. Ya. Maka ini total cost TC ya. TC adalah penjumlahan dari fixed cost ditambah variable cost. Oke, maka variable cost didapat dari total cost dikurang variable cost ya. Tambah-tambahan SD. Variable cost sama dengan total cost dikurang fixed cost. Easy ya. Nah, kalau kita gambar kurvanya gini. Perhatikan, pertama fixed cost ya. Ini tetap ya. Nah, artinya kayak mana? Naik pun misalnya jadi 1. Ini kan tadi yang horizontal kan output. Yang vertikal cost-nya, biayanya. Dari 1, kalau semakin ke kanan kan semakin banyak. 1 misalnya outputnya menjadi 1, 2, 3, 4 sampai ke kanan dia. Kan dia nggak naik cost-nya, tetap di sini. Misalnya tetap di 20. Itu maksudnya kurvanya. Oke? Nah, kalau fixed cost, variable cost dimulai dari 0. Oke, seperti ini kalau misalnya kita gambarkan. Tapi kalau total cost, selalu kita mulai dari pangkalnya fixed cost. Total cost kita mulai dari pangkalnya fixed cost. Oke, pokoknya kayak gitulah. Nanti soalnya kalau untuk hanya tingkat SMA, kalian cukup mengenal saja. Nanti kalau memang mau mendalaminya masuk di ekonomi di perkuliahan. Nih contoh ya, saya kasih contoh biar lebih paham. Nah, diketahui untuk membuat 100 biji bakwan, saya suka bakwan nih soalnya. Ya, dikeluarkan biaya produksi sebagai berikut. Biaya membeli kompornya 500.000 dan beli bahan-bahan bakwan 200.000. Nah, tadi saya bilang apa? Kompor sebagai fixed cost kan? Sebanyak berapa? 500.000. Bahan-bahan tadi sebagai variable cost. Nah, maka kalau total cost-nya adalah fixed cost ditambah variable cost. 500.000 ditambah 200.000 sama dengan 700.000 total cost-nya. Easy banget ya Bu ya? Iya easy. Ya, karena ekonomi itu gampang. Next. Banyak sekali. Ya, yang keempat ada biaya rata-rata tetap. Artinya berapa biaya tetap per unit itu rata-rata. Per unitnya berapa sih? Berarti kalau rata-rata pasti pembagian per unit. Berarti kita bagikan dengan jumlah produk. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.